Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Mahmuda dengan NPM 232170043 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara Benin, mulai dari objek material, objek formal, dan juga dikaitkan dengan 10 konsep geografi dan konsep esensial geografi regional. Hmm. Baik, langsung saja yang pertama itu tentang letak, yang dimana negara Benin ini terletak di antara 6 derajat 30 menit sampai 12 derajat 30 menit lintang utara dan antara 1 derajat sampai 3 derajat 40 menit bujur timur. Nah, berbatasan dengan negara Togo di barat, Nigeria di timur, Burkina Faso dan Niger di utara, serta Teluk Guinea, Samudra Atlantik di selatan. Nah, ibu kota negara Benin ini adalah Porto Novo. Selanjutnya terkait iklim, cuaca, dan musim. Yang pertama itu iklim, di mana iklim dari negara Benin ini merupakan tropis panas dan lembab di selatan, serta semi kering sabana di utara. Lalu musim terbagi menjadi dua. Yang pertama ada musim hujan sekitar bulan April sampai Juli dan September sampai Oktober di selatan. Lalu ada musim kemarau sekitar Desember sampai Maret yang dimana ini itu dipengaruhi oleh angin harmatan dan Sahara dengan suhu rata-rata 25 sampai 35 derajat Celcius dengan curah hujan sekitar 900 sampai 1400 milimeter per tahun di selatan dan juga 800 sampai 1000 milimeter di utara. Nah, kaitan dengan konsep geografi yang pertama ada konsep lokasi yang dimana letak lintang tropis ini menyebabkan suhu tinggi sepanjang tahun. Dan juga ada konsep interaksi, yaitu perbedaan iklim mempengaruhi jenis tanaman dan pola pemukiman. Selanjutnya tentang batuan, tanah, dan geomorfologi. Di mana jenis batuan didominasi oleh batuan metamorf dan batuan beku berupa granit. Dan juga jenis tanah berupa tanah laterit di utara yang merupakan subur untuk kacang tanah dan sorghum, serta ada tanah aluvial di selatan, di mana tanah ini cocok untuk padi dan kelapa. Lalu ada tanah berpasir di pesisir. Lalu selanjutnya tentang geomorfologi yang dimana ada dataran pantai selatan itu berupa rendah dan berawa-rawa. Lalu ada dataran tengah bergelombang dan bukit landai sekitar 200 sampai 400 mdpl. Lalu ada dataran tinggi Atacora di barat laut, ketinggiannya itu sekitar 658 meter di Gunung Sokbaro. Nah, kaitan dengan konsepnya itu yang pertama ada diferensiasi area, di mana ada perbedaan jenis batuan dan tanah sehingga menciptakan wilayah pertanian yang berbeda. Lalu ada konsep morfologi berupa bentuk lahan beragam akibat dari proses tektonik dan erosi. Lanjut masuk ke perairan, di mana terbagi menjadi beberapa. Yang pertama kita akan membahas dulu terkait das utama atau daerah aliran sungai. Yang pertama ada Sungai Oweme, yang di mana merupakan sungai utama mengalir ke selatan menuju Samudra Atlantik. Lalu yang kedua ada Sungai Mono di daerah barat, menjadi batas dengan negara Togo. Lalu ada Sungai Niger di utara, menjadi perbatasan juga dengan Niger. Lalu selanjutnya ada danau, yaitu ada Danau Nokwe dekat Cotonou dan Danau Aheme. Kedua danau tersebut merupakan sebuah danau penting. Lalu terkait laut dan pantai, ada Pantai Benin di Teluk Guinea di daerah Samudra Atlantik dan juga memiliki panjang sekitar 100 kurang lebih 120 kilometer. Lalu untuk pesisirnya eh, berupa berpasir halus dengan laguna dan rawa mangrove. Nah, ini itu berkaitan dengan konsep jarak, berupa kedekatan dengan laut mempengaruhi perdagangan dan transportasi, dan juga ada konsep pola yang merupakan pola aliran sungai radial dan paralel mengikuti topografi. Selanjutnya masuk ke flora fauna. Nah, ini itu terkait flora.
fauna ciri khas dari negara Beninnya. Yang pertama, flora dulu ya. Ada monotes dan juga ada palem daun. Lalu faunanya itu ada babi sungai merah dan juga macan tutul. Di mana konsep yang terkaitnya itu berupa konsep interaksi, yaitu adanya aktivitas manusia seperti pertanian dan perburuan sehingga mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, selanjutnya terkait sosial budaya yang dimana saya akan membahas disimpulkan dengan 7 unsur kebudayaan. Yang pertama itu ada sistem religi yang dimana mayoritas agama di Benin itu ada Islam dan Kristen. Tapi sebagiannya masih menganut Vodun, yaitu voodoo, kepercayaan tradisional khas Benin. Lalu ada sistem sosial, masyarakat terbagi dalam suku-suku besar seperti suku Fon, Yoruba, Bariba, dan Somba. Lalu yang ketiga ada bahasa. Bahasa resminya itu bahasa Prancis, bahasa lokalnya itu ada Pon Yoruba dan di. Lalu ada sistem pengetahuan yang dimana pengetahuan tradisional dalam pengobatan herbal dan pertanian musiman. Lalu yang kelima itu ada kesenian, di mana kesenian dari negara Benin itu ada patung perunggu, topeng kayu, tarian ritual, dan musik drum tradisional. Lalu yang keenam ada sistem mata pencaharian, di mana salah satunya itu ada pertanian. Pertanian yang dihasilkan berupa kapas, jagung, singkong, dan kelapa. Lalu ada peternakan dan perdagangan. Lalu yang terakhir ada sistem teknologi atau peralatan, yang dimana penggunaan alat pertanian sederhana serta teknologi modern di perkotaan seperti kota Cotonou. Nah, lalu konsep yang dikaitkan itu ada konsep keterkaitan ruang, di mana kebudayaan Fudo berkembang di daerah pesisir yang memiliki akses ke perdagangan dan interaksi global. Nah, selanjutnya ada indikator kualitatif. Yang pertama yang akan saya bahas itu terkait pendidikan. Tingkat pendidikan di Benin itu mengikuti sistem 6-4-3-3. Yang pertama, 6 tahun pendidikan dasar dimulai pada usia 6 tahun, diikuti 4 tahun pendidikan menengah pertama, lalu 3 tahun pendidikan menengah atas, dan 3 tahun pendidikan tinggi di universitas. Lalu ada kesehatan, di mana secara umum tingkat kesehatan di Benin itu masih menghadapi banyak tantangan serius. Meskipun ada komitmen politik untuk meningkatkan sistem layanan kesehatan, indikator kesehatan seperti angka harapan hidup itu masih relatif rendah. Dan negara ini juga masih berjuang melawan penyakit. Salah satunya yaitu penyakit malaria, malnutrisi, serta masalah kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya yaitu etos kerja. Masyarakat Benin itu dikenal tekun, ulet, dan berorientasi pada komunitas, bukan hanya sekedar individu. Lalu, pekerjaannya juga sering dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual, terutama dalam masyarakat pedesaan yang masih tradisional. Lalu di perkotaan seperti di kota Cotonou dan ibu kotanya Porto Novo itu muncul etos kerja modern yang menekankan pada disiplin waktu, efisiensi, dan produktivitas seiring meningkatnya pendidikan dan sektor formal. Lalu ada kesadaran hukum. Sistem hukum berdasarkan hukum sipil, yaitu warisan dari Prancis. Hukum adat juga masih berlaku, terutama di pedesaan, dalam urusan warisan, pernikahan, dan tanah. Pengadilan tertinggi Mahkamah Waris Peradilan tertinggi Mahkamah Konstitusi Benin yang berperan penting menjaga demokrasi. Kepatuhan terhadap aturan umumnya baik di wilayah urban. Namun pelanggaran hukum sering terjadi terkait kemiskinan dan lemahnya penegakan. Lalu yang terakhir terkait indikator kuantitatif. Yang pertama itu terkait PDB per kapita. Nah, di sini PDB per kapita negara Benin itu sekitar 1.320 US dollar dan masih terkategori negara berkembang. Lalu ada angka pertumbuhan penduduk sekitar 2,5%, masih negara berkembang. Angka kelahiran 34, negara berkembang. Angka kematian maaf, yang tadi angka kelahiran. Lalu angka kematian bayi itu sekitar 52 dan masih masuk ke dalam kategori negara berkembang. Dan juga ada usia harapan hidupnya itu sekitar 67 tahun. Masih negara berkembang. Dengan skor korupsi itu sekitar 45.
Dan juga yang terakhir ada indeks pembangunan manusia sekitar 0,515 masuk ke dalam kategori rendah. Nah, di mana jika disimpulkan dari indikator kuantitatif tersebut, maka negara Benin masuk ke dalam negara berkembang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan negara Benin tersebut. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.